Kajian pada pagi hari ini yaitu dengan tema Ma'rifatullah atau mengenal Allah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhammad Subhanahi. Nanti waktunya sekitar 1 jam saja. Dilanjutkan 5-10 menit untuk memberi kesempatan kepada jamaah untuk bertanya. Silakan Ustaz, waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, wa bil khusus segenap pengurus Masjid Umar bin Khattab Kemang Pratama Regensi dan sekitarnya, Bapak Haji Cecep Pramono beserta pengurus yang lainnya, yang semoga semuanya saja beserta jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Para jamaah sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap Alhamdulillahi rabbil alamin.
Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fihi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua, agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat 4-nya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqina, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Nama Allah yang insyaallah akan kita bahas pada subuh kali ini adalah nama Allah Al-Wadud. Al-Wadud atau Al-Wadudu. Al-Wadud secara umum diterjemahkan dengan yang maha mencintai, maha mengasihi, dan yang maha dicintai. Jadi Allah sebagai zat yang maha mencintai, mengasihi, dan yang maha dicintai, itu Al-Wadud. Bahkan nanti ada yang mengartikan Allah sebagai Al-Wadud, zat yang tidak hanya mencintai, tapi yang menganugerahkan cinta di dalam hati hamba-hambanya. Itu Allah sebagai Al-Wadud.
Menurut Ibnu Faris rahimahullah dalam bukunya Maqayisul Lughah, al-wadud berasal dari kata wuddun yang mengandung arti cinta dan harapan. Makanya seseorang itu kalau mencintai pasti ada harapan di balik mencintai itu. Dan kalau yang dicintai itu Allah, percayalah tidak akan bertepuk sebelah tangan harapannya. Nah, jadi kalau kita mencintai Allah, gak usah khawatir, kita tidak akan bertepuk sebelah tangan. Karena sudah menjadi ketetapan Allah, di mana fadhkuruni adzkurkum. Al-Baqarah 152 itu. Ingat dan sebutlah aku, maka aku akan ingat dan sebut kalian. Kalau kita mendekat kepada Allah sejengkal, Allah akan mendekat kepada kita sehasta. Kalau kita mendekat kepada Allah sehasta, Allah akan mendekat kepada kita sedebah. Kalau kita mendekat kepada Allah sambil berjalan, Allah akan mendekat kepada kita sambil berjalan cepat atau berlari. Artinya, hadisnya Bukhari Muslim, atau kama qala hadis qudsi. Jadi artinya aksi baik kita menuju kepada Allah itu mengundang reaksi yang lebih baik dari Allah. Jadi semua aksi baik kita menuju kepada Allah itu mengundang reaksi yang lebih baik dari Allah. Karenanya kemudian semua bentuk mujahadah, usaha sungguh-sungguh untuk mendekat, merapat kepada Allah, untuk meraih cinta Allah, ridha Allah, itu enggak akan sia-sia, enggak akan bertepuk sebelah tangan. Karena Allah juga berjanji dalam tadi hadisnya, ayatnya, biasanya hadis itu dikaitkan dengan firman Allah ini di surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat 69 itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang mau berjihad, berjuang, bersungguh-sungguh untuk mencapai keridhaan kami, maka sungguh akan kami tunjuki dia. Itu kalau ditafsirnya itu makna lanahdiyannahum itu bisa berarti sungguh akan kami tunjuki dan antarkan dia ke jalan-jalan yang membuat dia sampai pada keridhaan Allah atau cinta Allah. Makanya kalau kita dalam hati serius dengan tujuan kita, yaitu perjumpaan dengan Allah, ridha Allah, cinta Allah, dijamin gak akan kecewa. Asal kita sungguh-sungguh. Asal kemilau dunia itu tidak melalaikan kita dari tujuan kita, yaitu perjumpaan dengan Allah. Asal tipuan dunia tidak menipu kita dari berpaling pada tujuan utama kita, perjumpaan dengan Allah. Mbok kepontal-kepontalo, bahasa Jawanya gitu ya. Mbok kepontal-kepontalo, mbok iya mobat mapit pontang-panting. Itu insya Allah kita sampai kepada Allah, pada ridha Allah dengan selamat insya Allah. Karena dahulu itu orang-orang yang tulus dan jujur itu mencari kebenaran, itu dengan izin Allah sampai pada kebenaran itu. Mungkin kita pernah mendengar beberapa tokoh-tokoh besar, ulama-ulama besar, ulama-ulama ahlu sunnah. Itu tidak semua mereka itu jalannya mulus, tidak semuanya. Beberapa yang kepontal-pontal, cuman karena bermodalkan kejujuran hati, perjumpaan dengan Allah itu, pada akhirnya dengan izin Allah sampai kepada Allah itu dengan selamat. Mungkin kita pernah mendengar ada nama tokoh Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, Imam Ahlu Sunnah itu. Itu sempat menjadi aktivis Mu'tazilah 40 tahun. Mu'tazilah itu sekarang ya Islam kiri lah, liberal ya, kalau bahasa sederhananya. Itu kelompok rasionalis. Itu 40 tahun jadi aktivisnya, bukan jamaahnya. Mu'tazilah itu nggak percaya sama takdir dia. Jadi rukun Islamnya cuma 5, nggak pakai 6. Yang ke-6 itu didelete sama dia. Karena mereka berkeyakinan semua kita yang menentukan. Itu Mu'tazilah.
Kalau ada teks Quran sama akalnya bertentangan, yang diamandemen Qurannya. Oh, coba kurang opo. Itu Mu'tazilah itu. Itu sempat jadi aktivis Mu'tazilah itu 40 tahun. Karena dia ini anak asuhnya Al-Jubai. Qadarullah, tapi karena orangnya terbuka, pemikiran terbuka memang, dan orangnya tulus mencari kebenaran. Sampailah pada apa yang disebut dengan Abul Hasan Al-Asy'ari, di mana beliau salah satu tokoh dari tokoh ahli sunnah wal jamaah. Itu Imam Ghazali rahimahullah sampai bergelar Al-Arif Billah. Emang jalannya mulus? Enggak. Beliau pernah kepelanting dalam pemahaman filsafat yang bebas itu. Beliau pernah kepelanting dalam paham kebatinan yang enggak jelas itu, pernah. Sampai beliau pernah kemudian masuk ke dalam mendalami fikih ansih, sampai kemudian beliau berhasil menggabungkan antara tasawuf dengan fikih, sehingga wafat sebagai Al-Arif Billah. Orang yang dikenal, orang yang sangat mengenal Allah. Itu Imam Ghazali rahimahullah. Sempat kepelanting-pelanting juga sama. Cuman memang tipe orangnya kan tipe orang yang tulus untuk betul-betul menuju kepada Allah. Dalam pencarian yang menuju kepada Allah yang sungguh-sungguh. Pada akhirnya sampai kepada Allah dengan selamat. Kalau panjenengan kenal Fudail bin Iyad, siapa yang tidak kenal Fudail bin Iyad? Itu ulama besar, wali besar. Sebelumnya rampok itu. Gak karu-karuan itu gampangannya. Tapi kalau kemudian tulus mencari kebenaran, Allah tujuannya sampai kepada Allah dengan selamat. Bahkan beberapa para sahabat Nabi itu pun masuk Islam di puncak kekafirannya. Beberapa para sahabat Nabi itu masuk Islam itu di puncak kekafirannya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu masuk Islam di saat beliau berencana hendak membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pikirannya terbuka, hatinya terbuka. Begitu dia mendengar bacaan, begitu dia pegang mushaf Al-Qur'an yang milik adiknya namanya Fatimah yang masuk Islam terlebih dahulu itu, karena pikirannya terbuka dan tulus untuk mencari kebenaran itu, maka beliau mengatakan, ini bukan ucapan manusia biasa. Dari mana kamu dapat tulisannya ini? Ini dari Nabi Muhammad SAW. Ini wahyu Al-Quran yang turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka beliau menemui Nabi kita Muhammad SAW dan masuk Islam di saat hendak membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Masuk Islam di puncak kekafirannya. Allahu Akbar. Makanya kalau ada orang ketok untuk waplek tenanan, resek, jubahat misalnya, kafir pisan. Itu jangan berputus asa untuk mengharapkan yang bersangkutan masuk Islam. Kenapa? Karena banyak tokoh-tokoh itu yang masuk Islam justru di puncak kekafirannya. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu itu setelah perang Uhud masuk Islamnya, yang secara fisik sempat mengalahkan pasukan kaum muslimin, walaupun dia mengatakan bukan kalah tapi seimbang karena menang. Sebelumnya muslimin menang terus kalah. Dan Allah menyatakan itu dalam surah Ali Imran ayat 140. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari di mana kejayaan dan kejatuhan itu dipergilirkan oleh Allah. Kalau sebelumnya mereka mengalami kekalahan di perang Badar, wahai Nabi, sekarang ya kamu harus pernah kalah. Nabi Muhammad SAW, kalau di film kan lakon ya kudu tahu kalah. Nabi harus pernah kalah supaya tidak dituhankan juga. Tapi justru Khalid bin Walid radhiyallahu anhu masuk Islam setelah itu. Setelah membuat luka pada kaum muslimin saat itu. Bahkan Nabi kita pun Muhammad SAW terluka saat itu. Abu Hurairah radhiyallahu an, ibunya itu masuk Islam di puncak kekafirannya juga. Kapan? Ketika Abu Hurairah udah capek mendengarkan ibunya tiap hari memaki-maki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummah, ibuku wahai Rasulullah. Ada apa dengan ibumu? Kalau bahasa kita maqal dalam hadis sahih Muslim ini mafhum riwayat ya. Capek kuping saya Rasulullah, ibu saya tiap hari memaki-maki panjenengan. Terus maksud kamu apa? Doakan ibu saya dapat hidayah. Maka Nabi berdoa, Allahumma hdi ummah Abi Hurairah.
Ya Allah berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Itu belum turun tangannya Nabi, Abu Hurairah udah lari duluan menemui ibunya. Ternyata ibunya sedang mandi. Kata ibunya, tunggu sebentar. Begitu selesai mandi, antar saya menemui Rasulullah Muhammad SAW. Untuk apa? Takut mau maki-maki kan? Saya mau masuk Islam katanya. Masya Allah. Ibunya masuk Islam di hadapan Nabi kita Muhammad SAW di puncak kekafirannya itu. Di tengah-tengah Abu Hurairah dan lelah mendengar ibunya tiap hari maki-maki Rasulullah Muhammad SAW. Makanya dalam mazhab Maliki sebelum masuk Islam mandi dulu, baru masuk Islam. Kalau mazhab Syafi'i syahadat dulu, baru mandi. Nah, jangan terserah lah mau mandi dulu. Mazhabnya mana itu kan? Cuma kalau saya sering bilang syahadat dulu aja lah. Takutnya nanti kalau mandi dulu kepleset mati. Saya bilang syahadat dulu, saya kan bermadzhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki mandi dulu baru syahadat. Kalau karena saya bermadzhab Syafi'i udah syahadat dulu aja, nanti mandinya setelah ini. Itu seperti itu. Karena termasuk yang wajib mandi itu orang di luar Islam masuk Islam itu wajib mandi. Haid, nifas itu wajib mandi, keluar mani itu wajib mandi, junub itu wajib mandi. Kemudian selesai melahirkan wiladah itu juga wajib mandi. Ya, termasuk juga orang di luar Islam masuk Islam itu wajib mandi. Orang yang gilanya menahun, bukan gendeng nekong ya, ada gendeng nekong. Kan ada gendeng nekong ini enggak. Dia yang gilanya menahun itu begitu saya sembuh wajib mandi. Nah, termasuk orang yang mati itu juga wajib mandi. Cuman yang terakhir nggak boleh mandi sendiri. Yang terakhir. Ya. Orang mati termasuk yang wajib mandi. Cuman yang terakhir ini nggak boleh mandi sendiri. Kalau nggak mandi sendiri, yang obah medeni bocah. Ya nggak cuma bocah, emaknya bocah juga lari. Oh, lanjut. Jadi singkat kata singkat cerita, begitulah harusnya kita itu. Makanya gini nun sewu nggih. Mbok sak bengkong-bengkonge kita itu ya. Mbok sak keblasuknya kita. Mbok sekotor-kotornya kita. Asal di sini fokus perjumpaan dengan Allah, sudah percaya sampai kita berdoa dengan selamat. Makanya sering orang tua dulu pesan sama anaknya, "Le, sak nakal-nakale awakmu wis lari salat. Senakal-nakalnya kamu jangan lupa apa? Salat." Bahkan ada beberapa ulama kita itu menasihatkan kepada orang-orang yang belum bisa meninggalkan kemaksiatan itu, mengatakan, pokoknya jangan pernah putus hubungan dengan Allah. Jangan pernah putus hubungan dengan Allah, terus hubungan dengan Allah. Jangan putus pokoknya. Sambung terus dengan Allah hubungan kita, sambung terus hubungan dengan Allah. Karena akan ada masa di mana insya Allah kita ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang sering saya sampaikan dari perkataan para ulama kita yang mengatakan, jangan berhenti bertaubat hanya karena banyak maksiat, tapi teruslah bertaubat sampai bosan maksiat. Ya, pokoknya jangan pernah berhenti bertaubat karena banyak maksiat, tapi teruslah bertaubat sampai bosan maksiat. Mungkin sebagian kita mengatakan itu tidak ideal, Ustaz. Ya memang tidak ideal, tapi paling enggak kan ada harapan selamat daripada kalau kemudian kita lost dulu. Tidak ada tobatnya. Iya. Karena kalau masih tobat masih ada harapan. Allahu Akbar. Nun sewu lah. Ini tapi tolong jangan dijawab, karena kalau dijawab nanti ketahuan bilangnya. Jadi ada nggak di antara kita, nun sewu, ada nggak di antara, tapi tolong jangan dijawab ya. Ada nggak di antara kita yang 10 atau 20 tahun yang lalu gandrung dengan perbuatan maksiat tertentu, saking gandrungnya itu sampai kita mengatakan ini gue banget ini. Rasanya kita tidak bisa meninggalkan perbuatan maksiat itu. Tapi hari ini dengan izin Allah, hari ini kita diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk meninggalkannya. Bahkan kalau kita ingat-ingat masa lalu itu rasanya malu kita itu. Sebagian mungkin merasa jijik mungkin. Sebagian mungkin mengatakan ternyata saya pernah sebego itu dulu ya gitu. Sebagian saking menyadarinya sekarang itu. Iya. Nah, sehingga kita mengatakan kalau yang dulu hari ini dengan izin Allah bisa kita tinggalkan, maka yang sekarang yang sekarang pun mungkin sebagian kita masih
masih larut dalam kemaksiatan, asal kita terus bertobat kepada Allah, akan ada masa insya Allah kita akan diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk mengatasi atau meninggalkan perbuatan maksiat itu. Karena sejatinya kita punya konsep la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya meninggalkan maksiat dan tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah. Sehingga dikatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 7 itu. Al-Hujurat surah ke-49 ayat 7, Allah berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Kalau dia mentaati kalian di banyak urusan, niscaya agama ini akan terasa berat bagi kalian. Akan tetapi Allah lah yang membuat kalian cinta pada keimanan itu dan menjadikan iman itu indah dalam hati kalian. Nah, jadi ada kata-kata akan tetapi Allah lah yang membuat kalian cinta pada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hati kalian. Jenengan jam segini enaknya ngapain sebenarnya? Urung gitu tidur gitu. Tapi ngopi. Tapi ngopinya majelis taklim enggak ada masalah. Lanjut. Tapi jenengan pilih hadir di majelis ilmu. Salat subuh berjamaah di masjid. Malas mungkin bangun sebelum subuh tadi. Ini kalau bukan karena Allah yang memaukan dan memampukan kita, tidak bisa. Bahkan mungkin, mohon maaf, majelis-majelis seperti ini, majelis-majelis ini 10 atau 20 tahun lalu kita mungkin kalau ngeliat orang, kok kuat ya orang duduk di majelis taklim. Tapi hari ini kita merindukannya. Sampai nangis-nangis kalau nggak kesempatan bisa datang itu. Bisa. Ya itu anugerah dari Allah itu namanya. Itu anugerah dari Allah. Dan Allah jadikan iman itu indah dalam hati kalian. Dan Allah jadikan iman itu indah dalam hati kalian. Indahnya iman itu kalau dalam hadis dinamai dengan istilah halawatul iman, manisnya iman. Manisnya iman itu ditandai dengan apa? Nikmat dalam beribadah kepada Allah. Jadi terasa nikmat dalam beribadah kepada Allah. Nah ini untuk bahan evaluasi diri mawon, gitu. Nanti diraba saja dalam hati kita masing-masing. Kira-kira kita termasuk yang mana? Monggo nanti dicek mawon. Biasanya orang itu kalau kesadaran pertama muncul untuk mentaati agama ini, biasanya kesadaran pertama itu kesadaran taklif. Taklif itu beban. Saya harus begini, saya harus begitu, saya tidak boleh begini, saya tidak boleh begitu biasanya. Biasanya juga orang kalau merasakan perintah-perintah dalam agama itu sebagai beban, biasanya loh ya, itu ibadah itu, ketaatan itu belum terasa nikmat biasanya. Kenapa? Karena dia merasa masih diharuskan untuk melakukan atau diharuskan meninggalkan. Biasanya gitu. Tapi masih bagus sadar daripada yang nggak sadar. Nah, ya bagus sadar kan, wajib sholat, wajib puasa Ramadan. Bagus masih sadar daripada yang tidak sadar. Oh, mungkin masih mending nih sadar daripada yang nggak sadar. Jadi di situ kita kesadaran pertama yang muncul biasanya itu biasanya. Nanti seiring berjalannya waktu, insya Allah, ini saya ulang tadi, kalau kita betul-betul bermujahadah ya, bersungguh-sungguh menuju pada Allah tadi, akan ada masa di mana Allah akan anugerahkan kepada kita itu merasa butuh, kesadaran tahaqquqi, mulai ngerti hakikat dari ketaatan, hakikat dari maksiat. Itu akan Allah anugerahkan kalau kita terus belajar, kita terus bermujahadah, bersungguh-sungguh ya, insya Allah
insya Allah Allah akan anugerahkan dalam hati kita itu perasaan butuh. Oh ternyata saya ini butuh sholat, saya ini butuh berdoa, saya ini butuh berzikir, saya butuh sedekah, saya butuh silaturahim, saya butuh hadir di majelis ilmu, saya butuh punya teman-teman yang soleh, saya butuh, mulai merasa butuh. Kenapa kok mulai merasa butuh? Karena dia mulai ngerti hakikatnya. Oh, ternyata semua ketaatan, dia mulai dibuat melek hatinya oleh Allah, pikirannya melek. Oh, ternyata setiap ketaatan yang saya lakukan itu manfaatnya kembali pada diri saya sendiri. Oh, ternyata kalau saya durhaka kepada Allah, yang rugi ya diri saya sendiri. Mulai muncul kesadaran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mulai muncul kesadaran itu, kesadaran di mana oh, ternyata kalau saya berbuat baik, nanti saya akan terima manfaatnya untuk diri saya sendiri, dan kalau saya berbuat jahat, ternyata nanti juga ya akan kembali ke saya sendiri gitu. Makanya non saya mungkin kita kalau ke anak-anak kita itu atau ke pasangan kita itu jangan hanya begini. Ini sholat ini wajib loh ya. Gitu. Jadi ya itu tetap, tapi jangan hanya itu. Jangan ajarkan kepada anak kita itu hanya tentang harusnya sholat, tapi terangkan tentang indahnya sholat. Jangan cuma terangkan tentang keharusannya zakat, tapi terangkan indahnya zakat. Jadi jangan hanya kemudian kita terangkan tentang wajibnya puasa Ramadan, tapi terangkan tentang indahnya puasa Ramadan. Bahwa semua ketaatan itu keindahannya kembali pada diri kita sendiri. Sebagaimana kalau kita durhaka kepada Allah, keburukannya juga akan kembali pada diri kita sendiri. Bahkan kita akan sampai pada pemahaman ternyata bahkan ketika kita berbuat baik pada orang lain pun sejatinya kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri. Ini yang mungkin sering saya kutip ya, pernyataan Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah dalam kitabnya Tambihul Ghafilin. Beliau mengutip pernyataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika menerangkan firman Allah di surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 46. Surah Fussilat, surah Hamim As-Sajdah, surah ke-41 ayat 46. Apa kata beliau? Ma ahsantu ila ahadin wa ma asatu ilaihi li'anna Allah yaqul man amila salihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha in ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asatu ila ahadin faqad asatu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain, aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain. Karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain, sejatinya aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain, sejatinya aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Itu sangat jahatnya, karena pada dirinya loh sendiri. Makanya nanti monggo direnungkan. Karena sejatinya semua. Maka kalau kita sampai pada kesadaran ini, menyadari di mana semua akan kembali pada kita, di situ kita mulai merasa butuh biasanya. Biasanya kalau mulai merasa butuh, ibadah mulai terasa nikmat biasanya. Kenapa? Saya butuh. Nah, seiring berjalannya waktu, kalau kita terus bermujahadah, ini terus belajar, ini maksud yang ngomong ya, ini masih belajar juga maksud saya. Kalau kita terus bermujahadah, jadi bukan berarti sing ceramah wis mari itu orang podo ae. Kita sama-sama ya dalam satu perjalanan menuju pada Allah. Kalau kita terus bermujahadah, belajar terus, kita mau belajar bermujahadah, insya Allah Allah akan anugerahkan kepada kita perasaan mahabbah, cinta. Itu tadi, kalau udah cinta itu ya sebagaimana seorang kekasih, dia merasakan nikmat saat dekat dengan kekasihnya, tentu dia akan merasakan sangat tersiksa ketika dia jauh dari kekasihnya. Orang yang merasakan cinta itu
kepada Allah, tenang dan nikmat saat dekat dengan kekasihnya, dan dia akan merasakan tersiksa saat dia jauh dari kekasihnya. Segala aktivitas yang mendekatkan dia pada kekasihnya itu menyenangkan dan menenangkan serta menggembirakan serta menikmatkan bagi dia. Dan segala aktivitas yang menjauhkan dia dari kekasihnya itu sangat menyakitkan. Mungkin jenengan pernah baca kisah Nabi Ayub alaihissalam dalam surah Asy-Syu'ara itu. Ketika Nabi Ayub alaihissalam ditanya oleh istrinya, "Kang Mas Nabi, Mbok ya minta sembuh gitu loh." Ya, di hadisnya nggak gitu-gitu amat, ini modifikasi. Ini mafhum riwayat. Kang Mas Nabi, tapi ini mafhum riwayat ya. Jadi Kang Mas Nabi Mbok ya minta sembuh sama Allah. Sama itu Nabi. Masa gak minta sembuh? Kata Nabi Ayub itu sederhana. Aku berapa lama sehat? 40 tahun. Iki sakit berapa lama? 18 tahun. Kata Nabi Ayub, kurang lama. Kurang lama katanya. Asy-Syaikh Jalaluddin Ar-Rumi rahimahullah beliau mengatakan, aku mencintai masalahku karena aku tahu masalahku datang dari kekasihku. Gitu itu Ar-Rumi. Kata ini kalau bagi saya ini masih teori ini ya. Ini saya niru perkataan ulama-ulama yang sudah mencapai tingkatan cinta itu maksud saya. Jadi aku mencintai masalahku karena masalahku datang dari yang mencintaiku. Itu kata Rumi itu. Rahimahullah. Maka kira-kira begitulah spiritnya Nabi Ayub alaihissalam. Kalau bahasa sederhananya kurang lama kata Nabi Ayub. Itu tahu nggak kapan Nabi Ayub minta sembuh itu? Dalam satu riwayat, ada banyak beberapa versi riwayat, dalam Qisasul Anbiya itu ada insyaallah. Ketika sakit beliau mulai menyentuh lidahnya. Beliau nangis itu. Kenapa nangis? Satu-satunya hiburan beliau itu menyebut nama kekasihnya, Allah. Maka kalau lidahnya sakit, beliau takut tidak bisa menyebut nama kekasihnya. Maka adalah hal yang sangat menyiksa ketika seorang kekasih tidak bisa menyebut nama kekasihnya. Itulah kenapa Nabi Ayub itu nangis, minta sembuh. Nyentuh lidahnya, tek, ya Allah. Ini kula mboten saged nyebut asmane panjenengan, pripun niki ya Allah. Nah, akhirnya beliau minta sembuh itu. Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Akhirnya dengan izin Allah sembuh beliau itu. Itu seperti itu. Dan di dalam kisah Sul Anbiya juga insyaallah ada di situ diceritakan bagaimana Nabi Musa alaihissalam itu kalau mau sholat keliling kampung. Ayo Pak, Bu, siapa yang mau nitip doa? Ayo, siapa yang mau nitip doa? Keliling kampung. Tapi ini Nabi, kalau kita jangan narsis keliling kampung. Ayo Pak, siapa yang doa? Nabi, ayo Pak, Bu, siapa yang mau nitip doa sama saya? Nabi Musa itu keliling kampung. Keliling kampung Nabi Musa. Apa kata beliau? Ayo, semakin banyak yang nitip doa sama saya akan semakin senang. Kenapa? Saya punya alasan berlama-lama bicara dengan Allah. Begitu. Jadi seorang kekasih itu senang berlama-lama bicara dengan kekasihnya. Jadi semakin banyak yang nitip doa beliau itu semakin senang. Kenapa? Ada alasan saya untuk bisa berlama-lama bicara dengan Allah. Dan Nabi Musa nggak bawa catatan. Nabi itu cerdasnya luar biasa. Emang kita bawa catatan pas umroh, ya Allah ini banyak nitip doa ini ya Allah, banyak banget. Pokoknya sesuai dengan yang di kertas ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya kira-kira gitulah. Saya itu di tempat-tempat mustajabah di Mekah itu kan kadang bingung mau doa apa itu. Karena saking ngeblanknya kadang. Akhirnya saya cuma doa, ya Allah jadikanlah doa hamba di luar tempat ini semustajabah di tempat ini. Begitu aja ya. Oh ya Allah jadikanlah doa hamba di luar tempat ini semustajabah di tempat ini ya Allah wis ngono ae. Jadi doa dimanapun insya Allah kayak di situ kira-kira gitu. Iya. Allahu Akbar. Pun lanjut. Jadi singkat kata, singkat cerita, kalau sudah sampai pada tingkatan mahabbah ini, maka tadi sebagaimana seseorang yang merasakan nikmat dekat dengan kekasihnya, maka dia akan merasa sakit saat jauh dari kekasihnya.
dia akan merasakan nikmat dalam ketaatan kepada Allah, dan dia akan merasakan sakit dalam kedurhakaan kepada Allah. Nah, semoga Allah anugerahkan cinta itu dalam hati kita kepada Allah, ya amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu bagi seorang kekasih bukanlah hal yang menakutkan berjumpa dengan kekasihnya. Maka kematian itu tidaklah menakutkan bagi orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah terjadi pada sahabat Bilal. Ketika sahabat Bilal pingsan menjelang wafatnya itu, istrinya menangis, keluarganya menangis. Ini musibah, ini musibah. Kata sahabat Bilal, jangan bilang ini musibah. Aku mau ketemu dengan kekasihku sebentar lagi. Ini hari yang membahagiakan, kata beliau. Ini adalah hari yang membahagiakan di mana saya sebentar lagi akan ketemu dengan kekasih saya. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata sahabat Bilal. Nah, ini kata kuncinya tadi kalau kita urut apa? Mujahadah, nggih. Mujahadah itu apa? Bersungguh-sungguh. Tapi ingat, ada yang hampir sama dengan kata mujahadah tapi dilarang dalam Islam. Nanti kita tunjukkan bedanya. Apa itu takalluf? Takalluf itu membebani diri di luar kemampuan sampai mendolimi diri sendiri, itu namanya takalluf. Dalam Islam dilarang itu. Ada riwayat tentang 3 orang sahabat, di antaranya Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma. Sowan kepada Rasulullah Muhammad SAW, nggak ketemu sama Nabi, ketemu sama Siti Aisyah radhiyallahu anha, nanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi SAW. Apa kata mereka bertiga? Kalau Nabi saja segitu, kita harus lebih lagi. Maka yang satu ngomong, saya akan sholat malam terus dan tidak akan tidur-tidur. Yang satu mengatakan, saya akan puasa terus dan tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan, saya tidak akan menikah, mau beribadah terus, mau kejomblo. Singkat kata, singkat cerita, sebegitu Rasulullah Muhammad SAW pulang, kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, tadi ada 3 orang sahabat datang ke sini, nanya tentang ibadah panjenengan. Saya terangkan apa kata mereka, bla bla bla. Kata Nabi, mana mereka? Ditemui, kamu. Langsung 3 orang temui. Kalian kata dia berkata begini. Benar ya Rasulullah. Lihat saya, kata Nabi. Lihat saya. Saya puasa, saya juga berbuka. Saya sholat malam, saya juga tidur, kata Nabi. Saya juga menikah. Kata, man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, dia tidak termasuk golonganku, kata Nabi. Jadi seolah-olah memang mengatakan ojo ngono cah, itu gak oleh. Itu tidak benar itu, karena ini takalluf, membebani di luar kemampuan. Makanya dalam konsep salat malam kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau sudah ngantuk tidur. Iya, kali kalau sudah ngantuk apa? Tidur. Kalau jangan dipaksakan melek, karena nanti takutnya kata Siti Aisyah maunya memuji malah memaki. Nah, itu takalluf namanya. Karena badan punya hak, kalau tidur, kalau capek istirahat, kalau ngantuk tidur, kalau lapar makan. Cuman tolong bedakan antara ini bedanya mujahadah sama takalluf ya. Tapi tolong bedakan antara mana ngantuk, mana ngantukan, itu beda. Nah, paham nggih? Nah, ini mujahadahnya itu di sini nih. Jadi tolong bedakan antara mana ngantuk, mana ngantukan. Itu beda. Kalau ngantuk itu memang objektif. Ya kurang tidur, kurang istirahat, kurang makan, banyak pikiran atau apa. Ngantuk tenanan, remuk tenanan awak iki wis istirahat terus. Ya terserah mau tidur atau nge-gym, terserah supaya sehat lagi itu terserah. Jadi singkat kata singkat cerita, kalau ngantuk apa? Istirahat. Itu gitu. Nah, paham nggih? Tapi kalau ngantukan, perasaan istirahat cukup. Makan cukup, ngopi di sana. Kok sih ngantuk ae ya? Itu dimujahadai. Dan kalau sifatnya insidentil, itu perlu kita ada mujahadah. Nun saya contoh nggih. Sopir bis malam itu rela melek semalaman demi uang 100, 200 atau 300 ribu. Saya nggak tahu gaji sopir berapa, sopir bis malam berapa? 200. Ya wis piro lah. Ya wis. Sopir bis malam itu loh rela melek semalam suntuk demi 100, 200 atau 300, 400, 500 ribu lah. Mau bis gaji berapa? Artinya apa?
Artinya apa? Wong untuk ngejar uang ratusan ribu aja rela melek semalaman suntuk. Mosok ngejar Lailatul Qadar nggak gelem melek semalam suntuk. Paham nggak mboten? Insidental tau, mboten sampai dino kan, nggak tiap hari. Makanya ada masa di mana kita mesti menyediakan waktu untuk mujahadah. Sopir itu untuk ngejar uang segitu itu demi stamina supaya kuat, yang ngombe jamu, yang ngombe vitamin, bu mangan apa, bu ngopi, yang ngudut barang. Tahu ya sopir gitu. Lo untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu loh, ya masa kita nggak mau mujahadah? Iya, mau nanti iktikaf sambil bawa kopi tanpa apa ngunyah-ngunyah marning tanpa ben gak ngantuk ilmune sopir. Lek untune sik ono. Rengginang. Lek untune gak ono, marning dimut tok. Itu namanya mujahadah. Jadi tolong bedakan ya antara takalluf dan mujahadah. Kalau takalluf memang membebani diri di luar kemampuan, ada hak badan yang harus diberikan, maka jangan dizalimi. Tapi kalau dirasa cukup istirahatnya, apalagi pagi udah olahraga senam yang warna-warni itu, wah ya sudah. Utis CS. Ya berarti ya itu namanya mujahadah, dilawan, gitu. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ya monggo silakan yang mau tanya, protes, marah. Kalau nggak ada nanti saya teruskan. Saya monggo. Siapa? Purita. Oh, nggak Purita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya, Masya Allah, tentang sifat Allah yang al-wadud. Saya pertama ingin mempertanyakan masalah kecintaan kita terhadap Allah gitu Pak. Kita balik ke Gaza Pak, Palestina itu. Itu umat Islam di sana itu mayoritas kayaknya cintanya kan lebih daripada kita rata-rata umumnya Pak. Karena mereka itu Masya Allah, tadi Ustaz bilang kalau kita cinta sama Allah satu jengkal, masa Allah akan cinta kita sehasta sejengkal. Jadi intinya ketika kita dekat sama Allah, maka kita berdoa pun gitu ya, kalau memang itu pasti dikabul. Dan ini di Palestina ini Pak, kayaknya yang berdoa itu masalah lebih daripada apa yang kita perkirakan gitu Pak. Bahkan mereka itu lebih sungguh-sungguh dari hati luar biasa karena penderitaan gitu. Nah sampai saat ini saudara kita yang di Palestina masih mengalami penderitaan yang tak terkira, itu nggak bisa dibayangkan itu. Apakah Allah belum ini Pak, belum saatnya untuk mengabulkan doa mereka untuk membebaskan Palestina itu Pak? Apa menjadi penghalang? Maaf ini Pak, kita sih tetap berhusnuzon, tapi kan kita tiap hari lihat berita-berita itu ngeri banget Pak, Masya Allah, nggak ada makanan, nggak ada listrik, banjir gitu Pak, apalagi bunuh setiap hari. Itu apa penyebabnya Pak? Mohon maaf, saya izin kalau pertanyaan saya kurang enak gitu untuk didengar gitu Pak. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Yang kedua, saya tertarik masalah keindahan. Kalau kita tadi Ustaz bilang nyuruh anak itu jangan cuma ayo sholat itu wajib loh. Tapi bicarakan keindahan itu sholat. Keindahannya itu gimana itu ngomongnya Pak? Kita bisa merasakan nikmat kalau saya yang orang-orang ini ya, tapi ucapan indahnya itu gimana? Cara ngucapin sholat itu indah, zakat itu indah, kita kan nggak bisa ngungkapin, kita bukan penyair. Jadi ngungkapin kata-katanya gimana ya? Sholat aja gitu. Sholat itu indah. Nanti ditanya, Pak, sholat yang indah itu gimana maksudnya Pak? Iya, bagus. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang kedua dulu aja ya. Kita sebagai orang tua memang harus banyak belajar supaya kita punya banyak katalog sikap. Jadi kita harus banyak belajar, banyak mendengar, banyak bertanya, agar kita punya banyak katalog sikap. Agar kalau anak itu berbuat salah, kita tidak hanya bisa marah, tapi kita bisa bersikap dengan sikap yang lain. Kalau saya prakteknya ini, kalau ke anak saya sering bilang ke anak saya ini, Mas jangan goblok. Saya ngomong gitu, Mas jangan goblok, saya bilang gitu. Pas saya ngomong gitu, ada jamaah saya mendengar, Ustadz kok kasar banget ke anaknya, bilang jangan goblok.
Bapak orang mana? Saya tanya itu. Bapak orang Jogja. Maaf Pak ya, kalau Jawa Timur goblok kurang kasar Pak, saya bilang gitu. Betul sama, Mas jangan goblok. Terus saya rubah, Mas jangan bodoh, saya bilang gitu. Sama gitu kan anak saya, Mas jangan bodoh. Anak saya nanya, dulu kan alhamdulillah udah nggak nanya lagi sekarang. Maksudnya jangan bodoh gimana Bu ya? Mas, orang yang nggak sholat itu tidak hanya durhaka kepada Allah, dia bodoh. Orang yang tidak sholat 5 waktu itu tidak hanya durhaka kepada Allah, dia bodoh, saya bilang. Kenapa bodoh? Ada banyak manfaat ketika kita takbir. Ada penelitian dari Van der Hoeven, itu orang Belanda, itu saya terangkan. Ada, atau Bapak tinggal baca buku atau searching di Google lah, manfaat gerakan-gerakan sholat. Ada bukunya Ustadz Abu Sangkan itu atau siapalah. Itu banyak, tinggal baca aja. Nah, itu kita terangkan, loh, ada banyak manfaat dalam sholat. Kamu kok nggak ambil, rugi loh kamu itu. Ada banyak manfaat nak dibalik zakat, tapi dia tidak ambil. Demikian juga ketika seseorang itu durhaka. Ketika seseorang itu durhaka, maka apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi dia tidak hanya durhaka kepada Allah, dia bodoh. Karena ada banyak manfaat dibalik kedurhakaan, ada banyak kebahaya dibalik kedurhakaan, tapi dia terjang. Orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba, free sex dan seterusnya, itu ada bahayanya. Saya terangkan ini bahayanya nih. Saya suruh baca juga dia. Jadi kalau sampai berbuat melanggar perintah Allah ini, dia tidak hanya durhaka, dia bodoh dia. Dia bodoh. Kenapa? Dia berbuat sesuatu yang membahayakan ini. Itu alhamdulillah, masya Allah sih, insya Allah, dan mudah-mudahan ya anak-anak kita dimudahkan dalam ketaatan itu, insya Allah. Itu. Yang kemudian yang pertama tadi mengenai Palestina. Saya mau sederhanakan begini Pak. Penduduk Gaza itu berapa orang sih Pak? Genosida tiap hari berapa ratus atau berapa ribu orang yang meninggal? Oh nggak habis-habis orangnya itu, gimana ceritanya itu? Kan seperti itu. Ketika kapan hari saya pernah nonton di berita itu Eropa menawari mereka untuk ngungsi, mereka nggak mau ngungsi Pak. Oh iya, kalau di negara lain sudah pada minggat semua itu Pak. Kalaupun ada yang lepas itu kan 1-2 untuk mencari dana katanya. Tapi ya umumnya mereka nggak mau pindah Pak, mereka itu. Berarti mereka nggak takut mati Pak. Nggak takut mati itu apa namanya kalau bukan keberkahan namanya? Kalau kita nonton di media itu mereka nangis hari itu ketika orang tuanya, anaknya atau istrinya atau suaminya meninggal, itu wajar lah nangis hari itu. Tapi besoknya udah nggak nangis lagi. Saya punya teman wartawan senior pernah tugas di sana itu, hari ini perang, besok gencatan senjata, besok normal lagi itu Palestina itu. Ya nggak ada apa-apa. Kalau kita kan ada bom di Kuningan meledak, trauma kita 3 bulan nggak lewat situ Pak. Itu kita Pak. Sementara Palestina biasa ya. Iya. Tidak takut mati itu apa namanya Pak? Dan kalau menurut teori mengalahkan Palestina Gaza itu butuh waktu nggak lama Pak. Kalau lihat persenjataan wong Palestina mung koyo ngono terus wong negara Zionis iku koyo ngono kan ya ngalahkan makleb ngene bisa Pak. Tapi sampai sekarang kan tidak betul-betul 100% bisa dikuasai. Perlawanan masih terus terjadi. Dengan izin Allah. Itu kalau bukan karena pertolongan Allah apa ya iso ngono. Diboikot panganan tekan dindi ya jadi tetep mangane mbok mangan apa kowe mangan dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Itu apa kalau bukan pertolongan Allah namanya itu. Nah, jadi kalau menurut saya kita lihat dari sisi itunya Pak itu. Dan dulu Nabi Musa itu berharap agar Firaun hancur baru dikabulkan 40 tahun. Nabi Musa itu doa agar Firaun hancur. Itu baru dikabulkan berapa? 40 tahun. Itu Nabi Pak doa Pak, apalagi kita bukan Nabi Pak. Jadi ya wis sabar mawon. Jadi kita yang penting hati untuk kita yang di luar apa? Di luar mereka, di luar Palestina maksudnya, letakkan hati kita pada mereka. Paling enggak dengan doa, ya, dengan dukungan moral. Apa yang bisa kita lakukan lah keberpihakan kita kepada yang terzalimi, bukan yang mendolimi. Jadi keberpihakan kepada yang terzalimi. Nah, di dalamnya tidak hanya muslim, ada juga non muslim juga pokoknya kita berpihak kepada yang terzalimi dalam hal ini. Jangan sampai kita memihak kepada yang mendolimi. Saya kira itu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Bu Rita monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Subhan selalu sehat afiat. Amin. Bu Rita juga amin. Rahmat kasih sayang Allah. Amin amin Allah. Amin insyaallah. Bu Rita juga amin insyaallah. Matur nuwun. Saya mau tanyakan Nggih. surat Al-Ankabut ayat 45. Itu sholat itu mencegah dari perbuatan keji, fahsya Ya. dan mungkar. Betul. Kalau saya
keliru, mohon dikoreksi Pak Ustadz. Iya, Bu. Kalau fahsya itu apa keburukan yang terjadi untuk diri sendiri, sedangkan mungkar itu untuk keliling. Mohon penjelasannya. Satu lagi Pak Ustadz, yang di surat Al-Anfal ayat 24. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu. Yang mau saya tanyakan, membatasi antara manusia dan hatinya. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Betul memang sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Fahsya itu keji. Keji itu kalau kata Al-Baruzi rahimahullah dosa besar. Dosa besar, terutama berkaitan dengan perzinahan, homoseksual dan lain sebagainya. Jadi al-fahsya itu perbuatan dosa besar yang kaitannya memang betul kata Ibu berhubungan dengan ke dalam diri kita. Biasanya itu dimaknai dengan mohon maaf zina dan aktivitas homoseksual dan seterusnya itu fahsya itu. Nah, sementara kalau mungkar itu untuk segala sesuatu yang diingkari. Makanya itu biasanya berkaitan dengan masyarakat, di mana masyarakat tidak menyukai hal itu. Maka orang-orang yang sholatnya benar, lisannya terjaga, hatinya terjaga, tangannya terjaga. Sehingga dimanapun dia berada, seorang yang sholatnya benar itu akan bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak meresahkan orang lain. Itu orang yang sholatnya benar. Jadi orang yang sholatnya benar itu idealnya ya dimanapun dia berada, dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak meresahkan orang lain. Karena ada orang-orang tertentu itu yang kedatangannya sangat diharapkan karena manfaatnya luar biasa. Kalau dia tidak ada, orang sedih. Orang berharap dia ada karena sangat bermanfaat orang ini. Nah, semoga kita seperti itu. Amin insyaallah. Tapi kalau kita tidak bisa begitu, paling enggak jangan meresahkan orang lain. Ada orang itu yang kalau seseorang datang, orang tidak ada masalah. Kalau dia pergi, tidak apa-apa juga itu. Paling enggak kita itu kalau nggak bisa ngasih manfaat, paling enggak jangan meresahkan, paling tidak. Itu seperti itu. Nah, jadi jaga lisan dan hati. Saya kira itu Bu untuk yang saya pahami dari kata mungkar yang kita tadabburi dari kata mungkar ya. Nah, terus kemudian tadi mengenai apa itu hati Al-Anfal yang ayat 2 ya. Tentang bagaimana itu Bu? Oh, ya. Itu berkaitan dengan doa Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi yang menguasai hati itu Allah, bukan kita. Kesannya kayak kita yang menguasai hati kita. Enggak. Yang menguasai hati kita bukan kita, tapi Allah. Allah membatasi diri kita dengan hati kita, sehingga yang menguasai hati itu bukan kita, tapi Allah. Makanya kita sangat perlu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu. Maka kita tidak boleh sombong hanya karena sudah ngaji di mana-mana merasa pasti aman. Dari iman Islam kita pasti aman. Jangan. Kita merasa butuh dijaga oleh Allah iman Islam kita. Kita mesti banyak berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Saya tunjukkan ke jenengan nggih bahwa kita tidak bisa menguasai hati kita. Ini saya tunjukkan nggih. Pernah enggak panjenengan benci tapi rindu? Pernah enggak? Benci tapi rindu. Pernah napa mboten? Ya beda ya. Ya kan benci tapi napa? Rindu. Yes. Ya. Lek ono diamuk, ka ono digoleki. Ono. Ada ya. Lek ono diamuk, lek ka ono digoleki. Jadi kita ini enggak bisa mengendalikan hati kita, enggak bisa kadang. Saya enggak tahu pernah enggak panjenengan enggak mau sedih tahu-tahu sedih misalnya. Jadi saya tahu ini enggak perlu sedih tapi gimana? Enggak bisa mengendalikan kita itu. Ada banyak hal yang kita tidak berkuasa mengendalikan itu. Nah, saya kira ngoten nggih Bu Rita nggih, wallahu a'lam bishawab.
Oke. Mohon ditutup dengan doa, Ustaz. Baik, kita tutup dengan doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin